Sahabat-sahabat LLC, selamat bertemu kembali di malam LLC kita pada minggu ini, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020. Alhamdulillah, wa syukurillah, kita panjatkan kepada Allah, kita diberikan kenikmatan ya, diberikan umur, diberikan nikmat iman Islam, diberikan keberkahan waktu, bisa menuntut ilmu pada malam ini. Apalagi kita pada malam ini beri kesempatan untuk belajar bahasa Arab dengan tema Speaking Arabic for Daily Life. Ya, di sahabat-sahabat semua, alhamdulillah di hadapan kita sudah hadir pembicara. Saya bacakan dulu CV-nya. Panggilannya Pak Ridwan ya Pak. Lengkapnya Ridwan Bahrudin. Iya, Asli Serang ya Pak? Asli Serang. Ya. Pendidikan SD, SMP, SMA itu di Banten. Tapi S1 ini di Universitas Al-Bait Yordania. 2011 sampai 2015. Kemudian S2 Hukum Keluarga, Syariah dan Hukum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017 dan 2020. Ya. Kemudian pendidikan non formal ini ada di Pondok Pesantren At-Tariyah Serang, Banten. Pondok Pesantren Tahfizul Quran Nurul Furqan Serang. Kursus bahasa Arab di Lembaga Bahasa Bait Universitas Yordania, Al-Bait Universitas Yordania 2011, kursus bahasa Inggris di Lembaga Bahasa Markas As-Saqafi Mafraks Yordania. Maaf, lidah saya agak sulit nih bahasa Yordania. Iya. Tadi pekerjaannya Pak Ridwan sekarang banyak ditulis menulis ya Pak ya. Tadi nanti Bapak silakan jelaskan. Baik. Pak Ridwan, sebelum memulai topik kita pada hari ini, silakan diceritakan aktivitas Bapak dan pengalaman-pengalaman yang ada. Silakan Pak Ridwan. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Endah Ernawati atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Ridwan Bahrudin. Saya pernah belajar ya, pernah menelusuri ilmu gramatikal bahasa Arab. Saya dulu backgroundnya di pendidikan non formal di At-Tahiriyah Serang, Banten. Saya 3 tahun di sana khusus belajar gramatikal, alatnya saja, nahwu dan sorof begitu. Setelah dari pesantren At-Tahiriyah selama 3 tahun di sana, alhamdulillah Allah memberikan saya jalan untuk belajar di negeri yang penuh dengan diskusi bahasa Arab, sehingga di situ saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan para lidah-lidah yang sudah dari keturunan Arab. Adapun aktivitas kegiatan sehari-hari saya. Maaf Pak Ridwan. Ya. Maaf Pak Ridwan, maaf. Bu Yanti bisa karena saya nggak bisa unmute dari sini. Bu Yanti. Oke, silakan. Oh, gimana ya sumbernya? Bu Yanti, Supriyanti.
Ya. Bahasa ini sumbernya dari mana ya? Baik, silakan Pak Ridwan. Ya. Aktivitas keseharian saya sekarang aktif di media online, yaitu di ibadah.co.id sekaligus di majalah ibadah. Kami di situ mengulas berbagai macam kegiatan dengan bertemakan keislaman serta kegiatan-kegiatan rutinitas yang berkunjung ke pesantren-pesantren. Selain itu, saya juga aktif menulis di media sosial harakatuna.com, salah satu media untuk merawat ideologi bangsa. Dan saya juga sekarang mengisi beberapa private Al-Quran dan bahasa Arab di beberapa titik-titik daerah. Biasanya kalau ada permintaan baru saya datang begitu. Ya, terima kasih banyak. Sebelumnya acara LLC ini kemarin saya menyaksikan sangat luar biasa sekali. Jadi setiap hari ada manfaat-manfaat yang selalu didiskusikan, selalu dibagikan, hingga nantinya kita selalu memperoleh keberkahan dan kemanfaatan, khususnya di akhirat dan umumnya kita untuk hidup di dunia ini. Kita langsung mulai saja atau gimana, Bu? Silakan Pak Ridwan. Silakan. Baik. Berbicara bahasa Arab, tentu kalau kita menyinggung sebuah bahasa, kita tidak terlepas dengan kata seni. Artinya, bahasa ini, kalau saya melihat, hanyalah keseringan. Orang kalau dia sering mendengar, sering latihan, maka dia akan bisa. Ada orang yang bisa, tapi dia belum biasa, maka tentu akan kesulitan untuk mempraktekkan. Ini saya kira sudah sunnatullah ya, banyak orang yang bisa, kalau dia belum biasa tentu akan mengalami kesulitan. Begitupun dengan bahasa, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, apapun jenis bahasanya, kalau kita tidak terbiasa, tidak membiasakan, tentu akan mengalami kesulitan. Bahasa Arab, saya pikir salah satu bahasa yang awalnya menurut saya lumayan sulit ketika kita belum mengerti gramatikal bahasa Arabnya. Tapi ketika kita mengetahui mana yang disebut dengan subjek, fa'il, mana yang disebut dengan maf'ul bih, objeknya, mana yang disebut dengan kata kerja, mana yang disebut dengan kata benda, isim, di situ lambat laun kita akan menemukan titik, oh ternyata tidak jauh dari bahasa Indonesia. Ya, saya di sini akan menampilkan beberapa rangkuman saya. Ini akan menyimpulkan singkat saja sih terkait dengan bahasa Arab. Saya izin share screen-nya ya, Bu. Ya, Pak Ridwan, apakah ada sumber suara dari dekat-dekat Pak Ridwan? Tidak ada sih, Bu. Ada kipas angin. Oh. Baik. Kedengaran ya, Bu? Ya, ada suara. Karena semua udah mati, kenapa masih ada suara ya? Oke, sekarang udah sepi. Nah. Oke. Ya. Silakan share screen, Pak. Baik. Sebentar, saya... Ya, sudah muncul ya. Ya. Dalam bahasa Arab kita kenal ada yang namanya ad-dhamair. Dhamair ini adalah kata ganti. Apapun jenis bahasanya tentu tidak terlepas dengan yang namanya kata ganti. Dalam ad-dhamair, kata ganti ini banyak sekali dan banyak jenis-jenisnya. Ada yang disebut dengan mufrad, tunggal, ada yang disebut dengan musanna, double, ada yang disebut dengan jama, banyak. Kalau dalam tradisi kepesantrenan, kita sering sekali melafalkan domair atau domir-domir ini diejakan urutannya
dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, dari huwa sampai nahnu sampai di sini. Kursornya kelihatan ya, Bu ya? Kelihatan, Pak. Ya. Sampai nahnu di sini semua jenis kata ganti sudah muncul dalam berbentuk bahasa Arab. Mulai dari huwa, artinya satu laki-laki. Huma, dua laki-laki. Hum, laki-laki lebih dari dua atau laki-laki banyak. Hiya, satu perempuan. Huma, dua perempuan. Hunna, perempuan banyak. Anta, satu laki-laki. Antuma, dua laki-laki. Antum, laki-laki banyak. Anti, bedanya dengan anta, kalau anta itu untuk satu laki-laki, kalau anti itu untuk satu perempuan. Kalau ada pertanyaan mas muka, berarti siapa namamu laki-laki. Laki-laki. Mas Muki. Ya, Mas Muki, siapa namamu? Tentu objeknya Perempuan. adalah perempuan. Antuma, selanjutnya dua perempuan. Dan antunna, perempuan banyak. Ana, saya, nahnu, kita. Ad-dhamair ini, kalau kita sudah paham betul, menguasai, hafal, tentu sangat mempermudah untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Mungkin dari seluruh peserta sudah pernah mendengar kata ganti ini, domir ini, atau ada yang baru pertama kali mendengar? Kalau saya sudah belajar, jadi udah ini domir. Oh, jadi sudah paham ya, Bu ya? Iya. Nah. Masih suka kebalik-balik sih, suka gak hafal banget. Iya. Ya, ini ad-dhamair. Ya. Kalau kita langsung ke praktek ke tata cara untuk komunikasinya, saya sudah menuliskan al-hiwar al-yaumi, dialog sehari-hari. Kalau kita praktekkan dari sini, dari Khalid, Assalamualaikum. Terus dari Abdullah, Waalaikumsalam. Khalid, kaifa haluka. Nah, berarti objek di sini laki-laki. Kaifa haluka. Kaifa itu adalah bentuk pertanyaan, hal itu adalah kata benda, kafnya itu adalah isim domir, kata ganti. Kak di sini adalah kata ganti untuk satu laki-laki. Kalau ke perempuan, kaifa haluki. Kaifa haluki. Kaifa haluki ya Fatimah misalkan. Terus alhamdulillah ana bi khair. Kata Abdullah. Mas Muki, kata Khalid, Mas Muka. Dia nanya ke Abdullah. Siapa namamu? Ismi Abdullah. Nama saya Abdullah. Khalid. Ana Khalid. Kata Khalid, saya Khalid. Abdullah, ahlan ya Khalid. Ahlan ya Khalid. Artinya salam perkenalan denganmu wahai Khalid. Di sini ada pertanyaan. Hal adalah kata pertanyaan. Anta. Nah, apa yang sudah kita ingat dalam isim domir tadi, anta adalah kata ganti untuk satu orang laki-laki. Hal, apakah anta, wahai laki-laki,
masri. Masri ini adalah terakhirnya dibarengi dengan ya nisbah. Apakah Anda asli orang Mesir? Apakah kamu orang Mesir? Hal anta Masri? Nah, kalau pertanyaan untuk Indonesia, hal anta Indonesi? Hal anta Indonesi? Yang awalnya Indonesia, kemudian di akhirnya Pak Ridwan, ini. mohon maaf. Pak Ridwan, mohon maaf. Pak Maulana, bisa tolong di unmute? Bisa tolong di mute? Pak Maulana? Oke, karena kok saya nggak bisa ini. Oke, lanjut Pak Ridwan. Ya. Hal anta Masri, apakah Jadi kamu ya. Hal anta Masri, oke. Hal anta Masri, apakah Anda orang Mesir? Apakah kamu orang Mesir? Kata Khalid. Naam, ana Masri. Ya, naam, ya. Ana, saya. Masri, orang Mesir. Wa anta, dan kamu. Nah, dan kamu, kata Abdullah, ana Indonesi. Ana, saya. Indonesi, orang Indonesia. Jadi kalau untuk penisbatan kepada suatu daerah, tentu terakhir dari kata benda tersebut harus dikasih dengan ya. Di sini namanya ya nisbah. Contohnya seperti orang Banten misalkan, hal anta orang Banten, pertanyaannya hal anta Bantani. Nah, terakhirnya tinggal diletakkan ya nisbah. Ya. Hal anta Bantani, apakah Anda orang Banten? Begitu. Terus ini pertanyaan di mana? Aina. Aina taskun. Aina artinya di mana? Taskun ini bentuk fi'il mudore yang menunjukkan domirnya adalah kembali ke anta. Taskun. Tak di sini sudah menunjukkan secara otomatis kepada domir anta. Aina taskun, di mana Anda tinggal. Aina, di mana taskun, Anda tinggal. Al-an, sekarang. Di mana Anda tinggal sekarang. Askun fi syari' Batu Patimura Rokem Tamania. Saya tinggal di Jalan Patimura nomor 8. Khalid, wa aina tadrus? Ini pertanyaan balikan ya. Pak Rid. Ya. Ya. Saya maaf kok ribut sekali ya. Saya nggak bisa mute satu ini. Sebentar. Ada yang ini ya, Bu. Iya, tolong nggak di mute. Saya nggak bisa, ada satu tadi yang saya nggak bisa mute. Pak Maulana, bisa tolong di mute. Pak Maulana. Kalau yang lain udah sih. Ini kok nggak bisa di mute. Pak Maulana nggak nyala audionya tuh. Di belakang Pak Ridwan ada suara juga nggak? Kayaknya sih kalau saya lihat. Nah. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ribut banget. Coba dilanjut lagi deh. Oke, insya Allah. Ini kok nggak bisa. Semuanya udah. Karena mengganggu sekali. Sekarang masih ada, Bu? Enggak. Tapi nanti kalau pas Pak Ridwan, nah ini. Oh iya. Suara dari mana itu ya? Bentar, saya ini kan. Ada satu ini yang nggak bisa di ini. Udah. Oke. Ulang suara. Baik. Bismillah. Silakan Pak Ridwan. Ya. Lanjut ke pertanyaan wa aina tadrusu. Wa, setiap wa itu artinya dan.
wa aina, dan aina di mana. Tadrusu, Anda belajar. Wa aina tadrus, dan di mana kamu belajar. Adrusu, nah ketika kalimat adrusu a di sini berubah menjadi hamzah, kalau misalkan di atas ini tadrusu, berarti tak di sini menunjukkan domir satu laki-laki. Tapi kalau adrusu di depannya ini hamzah, itu menunjukkan domir kepada ana. Adrusu. Ana adrusu. Kalau anta itu kata kerjanya tadrusu. Jadi fokus di awalnya. Kalau isim domirnya itu anta, berarti tadrusu. Kalau isim domirnya itu ana, berarti ana adrusu. Adrusu fil jami'ati al-Indonesia. Adrusu berarti artinya saya belajar. Adrusu, saya belajar di al-jami'ati, kampus al-Indonesia, Universitas Indonesia atau kampus Indonesia. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Khalid, ma lu'batuka? Lu'bah itu artinya permainan atau hobi. Ma apa? Asalnya ma itu bentuk pertanyaan apa begitu. Ma lu'batuka? Apa hobimu atau apa kesenangan bermainmu? Ma lu'batuka? Apa suka permainan? Anda suka permainan apa? Ma lu'batuka? Kamu suka permainan apa? Kata Abdullah, ana al-abu, saya al-abu, senang bermain kurrota al-qadami. Kurrota al-qadam ini sepak bola. Ana al-abu kurrota al-qadami, saya senang main bola. Wa ma lu'batuka? Pertanyaan balik. Wa ma lu'batuka? Dan apa permainan apa Anda suka bermain apa? Khalid al-abu kurrota salah. Saya senang bermain bola basket. Pertanyaan selanjutnya, wama hiwayatuka ya Khalid? Apa hobimu wahai Khalid? Wama dan ma apa? Hiwaya hobi. Nah, hiwaya lebih spesifik kepada hobi. Hiwayatu itu hobi. Ka seperti mas muka, itu ka-nya itu kembali kepada domir satu laki-laki. Ya Khalid, ya artinya wahai. Biasa orang Arab sering menyebut wahai Muhammad, wahai Ahmad, wahai Ibrahim, itu artinya ya itu artinya wahai, wahai, wahai. Hiwayati jam'us suwar. Kata Khalid, hiwayati. Nah, terakhirnya ini ada rumus lagi. Domir ana itu ketika jatuh setelah kata benda, hiwayah itu adalah kata benda. Ketika setelahnya itu ada ya, ini ya-nya ini bukan ya nisbah, tapi ya domir. Maka artinya menjadi tambahan ku. Hiwayati menjadi hobiku. Hiwayati hobiku. Jam'us suwar. Jam'u asalnya mengumpulkan, aswar itu adalah foto, koleksi foto. Wa anta, dan kamu? Hiwayati ar-rasmu was-sibahah. Hobiku, nah hiwayati lagi, hiwayah itu hobi. I di sini ku, hobiku ar-rasm, melukis, was-sibahah, dan berenang. Terus di mendekati akhir-akhir conversation atau muhaddasah bahasa Arab, sering sekali orang Arab itu mengatakan ana sa'idun jiddan lima'rifatika. Ana sa'idun jiddan. Saya sa'idun, senang sekali atau bangga sekali lima'rifatika, dapat berkenalan dengan. Ada orang Arab yang kadang ngomong ana masrurun jiddan. Nah, itu salah satu
kekayaan bahasa, ada yang mengatakan ana sa'idun jiddan, dan ada juga yang mengatakan ana masrurun jiddan. Di ma'rifah 3 kali. Wa ana aidon. Wa ana aidon, dan saya juga. Wa ana saya, aidon juga. Wa ana aidon, saya pun juga, atau lebih simpel saya pun demikian. Maksudnya demikian senang dan bangga dapat berkenalan denganmu. Kemudian di akhir syukron ala ta'aruf. Kata Khalid, syukron ala ta'aruf. Terima kasih. Syukron. Kita sering dengar kalimat syukron ya. Syukron. Atau masykur, itu artinya terima kasih. Ala ta'aruf, atas perkenalannya. Afwan diartikan sama-sama. Ma'assalamah, sampai jumpa. Ma'assalamah, sampai jumpa lagi. Jadi intinya percakapan bahasa Arab itu kadang-kadang kita sering mempraktekkan dan sering sekali mengcek poin-poin tertentu, yaitu di bagian domirnya. Kalau saya ingin menyapa para peserta yang ada di sini, apakah dari peserta sudah pernah berkomunikasi bahasa Arab atau pernah belajar di gramatikalnya, nahwu atau sorobnya, atau pernah kursus di bahasa Arabnya? Kira-kira ada yang pernah belajar? Bapak Ibu sekalian, ada yang belum pernah ya? Pak siapa ini? Iya, Pak Cali. Oh, Pak Cali dari Jayapura, belum pernah ya Pak ya? Pak Muhammad kayaknya yang udah. Pak Muhammad, kelihatannya udah fasih tadi di chat. Suaya. Sudah pernah ya Pak? Sudah pernah belajar Pak Muhammad? Dikit-dikit aja belajar. Oke. Pak Muhammad sudah pernah belajar ya. Ada yang lain yang sudah pernah berjalan gitu, mempraktekkan al-hiwar al-yaumi, dialog sehari-hari? Kalau sudah pernah, saya coba di sini akan ngobrol. Siapa yang sudah pernah? Pak Muhammad, silakan coba Pak. Boleh, insyaallah. Silakan Pak Ridwan sama Pak Muhammad. Bisa dibuka videonya Pak? Jaringan saya kurang bagus kalau buka video. Oke, baik. Saya Silakan, stop share saja ya, baiknya. Gimana? Saya stop share saja ya, atau ya. tetap dimunculkan? Dimunculkan aja. Oh, tetap dimunculkan. Anak Khalid. Abdullah. Baik, dengan Pak Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Kaifa haluka ya Muhammad? Alhamdulillah, ana bi khair. Masya Allah. Aina taskun al-an? Ana askunu fi Makassar. Oh, fi Makassar. Sulawesi Janubiyah. Ada. Sulawesi Janubiyah. Masya Allah. Al-an kam umruka? Ana yakni matalan yakni Hansin. Kam? 50? Nah, Hansin. Oh, 50. Umurnya 50. Masya Allah. Ini sudah oke sekali nih bahasa Arabnya. Al-an kam indaka al-aulad? Yakni sab'ah. Walad. Sab'ah. Oh, kulluhum rijal au nisa? Yakni tani nisa wa sitta walad. Sitta rijal. Oh, 2 perempuan dan sisanya 5 ya, sisanya 5 itu laki-laki. Oh, anaknya. Iya, anaknya. Masya Allah. Ya Syekh Muhammad. Mada ta'mal al-an? Ana fi jamiah. في جامعة المسلمين الإندونيسية في مكسر. Oh, fi Jami'atul Muslimin fi Makassar. Masya Allah. Dari komunikasi ini, apakah teman-teman ada yang sudah bisa menyimpulkan? Ya, saya nggak bisa, Ustaz. Halo, alhamdulillah. Ya,
Oh, Pak Budi, Pak Budi Ya. silakan. Iya, silakan dialog bahasa Arab Pak Budi. Bisa dimunculkan videonya Pak Budi? Kebetulan agak sinyalnya agak ini. Saya Oh, tidak di dialog bahasa Arab, tapi saya pasif, Bu. Jadi saya bisa memahami tadi pertanyaan Sayyidi Ridwan dengan Syekh Muhammad min Makassari. Intinya pertanyaan bisa saya simpulkan, saya paham, cuma kebetulan masih pendalaman. Saya mohon nanti begini, Bu. Saya minta alamatnya Syekh Ridwan karena saya berkepentingan untuk kursus langsung sama beliau. Terima kasih. Oh, Kak Bapak nanti kami kalau nggak coba saya cek ini kan diizinkan Pak Ridwan? Ya. Nomor HP ya. Atau? Iya, tidak apa-apa. Atau silakan aja Ya. Pak Ridwan nomor HP-nya sekarang. Oke. Saya sebutkan saja ya. Ya. Ya, 08 13 15. Bisa langsung bisa, Bu? Sebentar. Ya. Silakan. Ditulis di chat saja. 08 13 08 13 15 iya. 80 4352. 4352 0813 15 80 4352. Ya, tepat sekali. Everyone. Silakan Pak Budi, sudah saya share. Oke, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak Budi. Semoga berkah. Amin. Iya, Pak, makasih. Silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin yang ingin ngobrol. Kalau saya Pak Ridwan, ya Ibu Endah. Saya belajar bahasa Arab, tapi untuk memahami Al-Quran. Jadi kita langsung belajar isim, fi'il, ya macam-macam isim, macam fi'il madi, fi'il mudhari, amar dan semuanya. Kemudian isim semua kan. Lalu dari isim itu kapan dia dalam keadaan rofa, kapan keadaan nasab dan sebagainya. Itu nahu ya. Itu nahu ya. Ya, itu lebih spesifik ke nahu. Ya, ke grammar ya kalau bahasa Inggris ya. Nah, itu kalau saya mungkin juga nggak membiasakan. Jadi kalau ngobrol bahasa Arab, saya pusing dengernya, saya nggak tahu. Nah, ini mungkin juga butuh kiat-kiat. Sebenarnya vocabnya juga pasti sudah cukup banyak ya, karena kita di Al-Quran juga itunya kan sudah cukup banyak. Ya, bahasa Al-Quran itu kan bahasa santun, bahasa grammarnya baik sekali ya. Jadi bukan sehari-hari, agak sulit memang untuk diinikan ke bahasa pembicaraan sehari-hari seperti itu. Ya. Mungkin butuh masukkan Bu Dr. Endah. Iya. Ya, afwan ini Syekh Ridwan. Ya, tafadhol. yakni تريد يعني اللغة العربية يعني شوية yakni gini Bu, jadi ini belajar bahasa Arab ini istilahnya tulal hayat, long life education ya. Jadi hayat ya. Saya kira bahasa Arab memang ini tidak pernah berhenti kita belajar. Betul. Yang utama saya sarankan, artinya saya menyarankan tapi saya juga ini belum amalkan seluruhnya. Sebenarnya kalau untuk bercakap, hiwar itu bagus ada satu buku atau beberapa jilid Arabiyatul Linnasyi'in. Itu satu buku ada 6 jilid kalau nggak salah, itu lengkap kasetnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mulai dasar itu bisa sambil di rumah. Artinya tetap perlu guru ya. Tetapi kalau kita mau latihan, maka bagus itu. Nah, kalau Ibu Dr. Endah mau belajar bahasa Arab dengan hanya untuk memahami kitab atau Al-Quran, ada lain juga, saya kira Syekh Ridwan ya. Naam. Ya,
Naam. Saya kan jangan belajar Ikut-ikut dulu naam. nahu saraf dulu. Berat Oh, sekali. oke. Nah, karena kalau nahu Betul. saraf nanti nahunya hilang, tinggal sarafnya. Jadi kita nanti Nahunya hilang tinggal sarafnya. Sebenarnya Nah, sih, insyaallah. Janganlah ya, sebenarnya sih Pak Muhammad nyaman-nyaman saja belajar. Tadi Pak Muhammad ya yang bicara ya, belajar itu ya. Tapi memang dalam banget kalau nahu sama saraf itu. Ya nikmatnya jadi lebih bisa mengerti Al-Quran ya. Dan itu juga Iya, maksud saya ya Pak Muhammad. lebih menarik kalau kita dari awal yaumi seperti dialog sehari-hari yang Ustadz Ridwan sampaikan ini bagus. Iya, bagus. Ya. Jadi kita cepat memahami sedikit-sedikit ya. Iya. Gitu. Ya. Jadi kita istilahnya dalam bahasa Inggris belajar vocabulary dulu ya, lebih banyak. Ya, saya kira demikian. Afwan ini ya, Ustaz Ridwan. Tafadhal. Naam, Syekh Muhammad. Mungkin bisa di-share Pak Muhammad bukunya yang direkomendasikan untuk kita baca sehari-hari. Silakan ditulis di chat biar semuanya bisa mencari. Baik, makasih Pak Muhammad. Syukron. Pak Sadek mau bicara? Belum Bu, menyimak. Baik. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau sharing. Silakan Pak Muhammad ditulis di chat buku yang direkomendasikan. Baik Pak Ridwan, dari contoh-contoh pembicaraan kita atau pembicaraan sehari-hari yang Pak Ridwan sampaikan, untuk yang belum pernah belajar, baru mau mulai belajar, kira-kira tipsnya apa Pak? Ya, pertanyaan ini sering sekali diutarakan oleh para orang-orang yang ingin serius belajar bahasa Arab. Namun saya juga sering menanyakan balik. Ketika ada yang menanyakan seperti ini, saya tanya balik, tujuan Bapak atau Ibu belajar bahasa Arab ini apakah untuk conversation sehari-hari atau untuk memahami tulisan Arab yang gundul, tulisan Arab yang tidak ada harokatnya sama sekali, begitu ya. Nah, kalau tujuan utamanya untuk conversation, komunikasi, itu lebih saya sering memberikan materi-materi yang berkaitan dengan mufrodat, dengan kosakata yang banyak, yang tentu rumus-rumusnya tidak lebih dari kata-kata domir. Namun ketika ada yang ingin fokus mempelajari tulisan-tulisan yang gundul, yang tidak ada harokatnya sama sekali, tentu saya akan memberikan tips-tips terkait nahwu sorofnya. Bagaimana misalkan kata di sini assalamualaikum, kenapa assalamunya dibaca mu? Kenapa dia tidak dibaca assalamualaikum? Kenapa dia tidak dibaca assalami alaikum? Nah, kalau dalam nahwu sorof tentu ini ada alasan-alasan tertentu. Dan setiap alasan ini tentu ada kaidah-kaidah yang mengatur di dalam gramatikal bahasa Arab tersebut. Kalau bagi yang pemula, benar-benar pemula ingin berkomunikasi bahasa Arab, saya lebih menyarankan kepada memperbanyak kosakata, begitu ya. Memperbanyak kosakata dan perhatikan bagian isim domir. Karena yang sering dipraktikkan komunikasi sehari-hari bahasa Arab ini ya tidak keluar dari kosakata dan isim domir. Bahkan pengalaman saya ketika belajar di Arab, di Yordania, tidak sedikit juga orang-orang Arab yang dia pandai mengkomunikasikan bahasa Arab, tapi mereka ada juga yang tidak mengerti dari segi nahwu sorofnya. Kenapa itu dibaca dhammah, kenapa itu dibaca fathah, kenapa dibaca kasroh, kenapa dibaca sukun, begitu. Hanya mereka terbiasa dari lahir langsung di lingkungannya langsung komunikasi bahasa Arab, akhirnya dia mengikuti begitu tanpa dia
mengetahui unsur gramatikalnya, begitu. Ya. Jadi kita kalau mau belajar bahasa Arab tergantung kebutuhan kita. Apakah Tergantung kita kebutuhan kita. untuk percakapan sehari-hari atau untuk kita mendalami kitab Al-Quran atau hadis ya. Iya, betul Ya. sekali. Jadi kalau untuk mendalami Al-Quran dan hadis mau tidak mau belajar grammarnya ya. Belajar nahwu Betul. saraf. Belajar nahwu sarafnya. Nahwu saraf, iya baik. Dan pengalaman saya, kita kan kalau bahasa Inggris itu udah tahunan ya di Indonesia. SD, SMP, SMA, kuliah juga kita masih belajar. Mungkin karena kita belajar bahasa Inggris itu cukup lama, dan mungkin jika kita lebih familiar sehari-harinya di film, kemudian baca buku bacaan juga lebih banyak bahasa Inggris, mungkin saya rasa lebih mudah ya. Tapi begitu belajar bahasa Arab, grammarnya tuh lebih ribet banget. Jadi tadi karena kan domirnya cukup banyak kan, kata ininya, Kata gantinya. variasinya cukup, betul. kata gantinya cukup banyak. Bahasa Inggris kan tidak sebanyak itu. Kemudian kan di sana hanya ada past, future, sama sekarang, ya kan. Tapi kalau kita ini kan bisa dari satu aja bisa banyak banget, itu variasinya tergantung domirnya. Lebih variatif. Lebih kompleks sebenarnya bahasa Arab. Pengalamannya begitu saya. Ya insya Allah dimudahkan, dilancarkan untuk lebih. Ya, amin. Ya, nikmatnya memang ketika belajar Al-Quran ya, jadi lebih paham, walaupun masih tertatih-tatih ya, tapi lebih inilah. Ya. Insya Allah. Lagi-lagi keuntungan orang yang mengerti detail nahwu sorofnya begitu Bu ya, ketika dia memahami tulisan Arab, khususnya tulisan-tulisan Arab yang di Al-Quran, di hadis, ataupun di kitab-kitab yang berbahasa Arab, kitab kuning, kitab gundul, kita lebih mengetahui perasaan secara mendalam ketika mengetahui, karena dalam bahasa Arab itu beberapa kalimat ataupun alif lamnya saja itu mengandung arti. Yeah. Kita pernah mendengar ada gium bahasa Arab, rijalul yaum, rijalul ghad. Rijalul yaum, rijalul ghad. Rijal itu laki-laki, al yaum itu hari. Al yaum itu hari. Rijalul yaum kalau diartikan secara tekstual itu laki-laki hari adalah laki-laki besok. Tapi ketika kita mengerti faedah alif lam, misalkan dalam kalimat al-yaum itu lam li ahli din, untuk menunjukkan keadaan sekarang, maka diartikan rijalul yaum diartikan pemuda sekarang ini. Jadi tanpa kita mengetahui translate, ketika kita mengetahui faedah-faedah huruf yang ada di bahasa Arab itu, kita secara spontanitas mengetahui makna yang tersembunyi dalam kandungan-kandungan tulisan Arab tersebut. Ya, baik. Ustadz Ridwan, untuk share screen-nya cukup atau ada lagi? Cukup di sini, Bu. Cukup di sini, baik. Lebih mempraktekkan seperti Pak Muhammad, atau ada yang lainnya ingin mencoba komunikasi. Saya tutup screen-nya, Bu ya. Ya. Naam, liman yurid ayyatakallam ma'i fil lughah al-arabiyyah falyatafaddal. Siapa yang ingin mencoba komunikasi bahasa Arab dengan saya, silahkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, silahkan yang ingin ngobrol, bagaimana kalau memang belum pernah belajar. Tadi saya sudah mulai tanya, kita belajar sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Kemudian buku-bukunya tadi ada bisa direkomendasikan oleh Pak Muhammad. Mungkin ada buku-buku lain yang bisa direkomendasikan Pak Ridwan. Paling gampang gini deh Pak Ridwan. Kalau kita mau belajar conversation ya, berarti tadi ya,
pembicaraan sehari-hari. Ya. Di sini akan ada bukunya, kata Pak Muhammad nih, buku Arabiyatun Lin Nasyin. Ada 6 jilid. Ya. Ada buku lain nggak? Arabiyatun Linnasyin, ada 6 jilid. Ya, kalau buku-buku yang membahas tentang percakapan bahasa Arab ini saya rasa banyak ya, terutama di pesantren Gontor. Saya juga kadang-kadang menggunakan buku itu dalam mengajar. Ada buku namanya Al-Arabiyah Baina Yadaik. Al-Arabiyah Baina Yadaik itu lengkap dengan transitnya, dengan terjemahan-terjemahannya, dan bahasa yang digunakan itu sangat mudah sekali untuk kebutuhan sehari-hari. Nama bukunya Al-Arabiyah Baina Yadaik. Bisa ditulis di chat, Pak? Ya, saya tulis Itu belinya di mana, Pak Ridwan? Harus ke Gontor kah? Belinya dipercetak di toko-toko buku, sepertinya ada, Bu, di toko-toko buku. Oh, toko-toko ini dia. kitab. Pak Muhammad udah nulis nih, Al-Arabiyah Baina Yadaik. Iya. Ya, sahih ya Ustadz Ridwan. Betul, Ustadz Ridwan. Al-Arabiyah Baina Yadaik, katanya. Ya, syukran Pak Muhammad. Syukran, Pak Muhammad. Canggih nih Pak Muhammad nih. Pak Muhammad. Baik. Bu Endah. Ya. Iya, Bu. Pak Budi. Iya, Pak Budi. ada juga saya pakai metode mustakili, ada juga itu. Mustakili. Nah, terus Durusul Lughah jilid 1 sama jilid 2. Tapi bagus ini, makin menambah perbendaharaan buku-buku. Saya boleh tanya ke Ustadz Ridwan. Monggo. Ridwan, mungkin bisa dijelaskan tentang metode amsilati, Ustadz. Untuk belajar tentang nahwu dan syorof pakai metode amsilati. Terima kasih. Ya. Halo. Ya, halo. Saya pernah belajar bahasa Arab menggunakan metode tamyiz. Kalau amsilati itu kan sebenarnya lebih kepada tasrif, lebih kepada penggunaan bentuk kosakata yang kemudian kita perhatikan, karena dalam bahasa Arab kan satu kata jalasa misalkan itu artinya sudah duduk. Yajlisu sedang duduk, terus majlis adalah tempat duduk. Jalasa yajlisu majlis. Ijlis itu duduklah, kata perintah. La tajlis, jangan duduk. La tajlis, jangan duduk. Jadi satu kata bahasa Arab itu tinggal permainan di bentuk tasrif. Tasrif itu kita kenal apa ya? Bahasa Indonesia perubahan kata. Perubahan kata tentu sesuai jabatan ya. Sesuai jabatan. Setiap perubahan kata dan tentu maknanya pun akan berubah, walaupun yang kita dengar tidak terlepas dari kata jalasa, tidak terlepas dari majlis, yajlisu, ijlis, la tajlis, majlisun, majlasun. Saya senang ketika belajar bahasa Arab menggunakan metode tamyiz. Karena metode tamyiz itu satu metode yang cara menghafal kosakata ataupun rumus-rumus bahasa Arab itu penuh dengan nyanyian. Misalkan isim domir kita nyanyikan. Huwa huma, artinya dia untuk satu lelaki, huma untuk dua lelaki, hum untuk mereka lelaki, hiya huma. Begitu, semuanya itu dipenuh nyanyikan. Anta antuma, semuanya penuh. Terus menyanyikan mulai dari sorof-sorofnya.
terus dinyanyikan juga setiap kata-kata pertanyaan. Semuanya itu penuh dengan nyanyian. Saya kira untuk yang ingin benar-benar belajar di conversation, di komunikasi bahasa Arab, ini lebih cocok sekali belajar menggunakan metode tamyiz tersebut. Itu tamyiz ya Pak ya? Ya, metode tamyiz. Tamyiz ya. Kalau saya tadi yang lebih banyak yang di tasrif. Oh, di tasrifnya. Jadi tasrif. Kalau tasrif itu cara menghafalnya nadanya biasa saja atau ada nyanyian-nyanyian tertentu, Bu? Nggak ada nyanyian. Nggak Jadi ada kita nada ya? nggak ada Cuman nada. banyak menghafal. Betul. Jadi kalau nggak hafal memang repot. Iya. Ke belakang ke depannya itu agak susah kalau kita nggak hafal di sebelumnya kan. Iya. Ya. Oke. Man yurid Baik. ayyatakallam fil arabiyyah ma'i ghair Syekh Muhammad. Aywa. Masya Allah, siapa yang menjawab? Aywa. Pak Muhammad. Pak Muhammad. Jadi, Syekh Muhammad. maaf, Syekh Muhammad. aywa itu Aina. kata ya, kalau naam itu halus sekali gitu. Tapi sama-sama. Ayo. Fadal. Kalau aywa itu lebih kepada ya. Ketika ada orang yang manggil, ya. Ada orang yang ngajak ngobrol, ya begitu. Ya. Kalau di kita, ya. Kalau na'am, ya. Lebih spesifiknya begitu. Syekh Muhammad, aina ta'allamta al-lughah al-arabiyyah? Ana fi Madinah Makassar. Oh, belajar bahasa Arab di kota Makassar. Fil ma'had atau fil madrasah? yakni fil ma'had. Indi fi Madinah Makassar, yakni kathir. يعني حول اللغة العربية مثلا في اسمه ستيبا. تعرف ستيبا؟ ستيبا يعني sekolah tinggi ilmu Islam. Sekolah tinggi ilmu bahasa Arab. Aywa. Naam. Oh. Ya. Aywa. Ya. Anta darusta hunalka kam sanawat? لا أدري ولكن يعني تقريبا ممكن 1 أو 2 سنة. Pak Muhammad belajar bahasa Arab di Setiba sekitar 1 atau 2 tahun ya? Oh, cepat ya? Masya Allah. Kalau hitungan 1-2 tahun itu termasuk sudah cepat, bagus. Cepat sekali. Cepat sekali 1-2 tahun tapi sudah bisa berkomunikasi. Walakin yakni ya Ustaz Ridwan yakni takallam fakat yakni yakni yaqra kitab yakni shwaya qalil. Qalil yusbih katsiran. Sedikit akan menjadi banyak. Oke. Qalil itu katsiran. Qalil yusbihu katsiran. Sedikit yusbihu katsiran. Oke. Baik, Pak Ridwan, ada Bu Eni Rohaini ini yang raise hand. Bu Eni silakan. Ingin bertanya. Makasih ya Pak Muhammad. Syukron Pak. Itu kepijit Bu Dokter. Oh gitu Bu Eni. Jadi Ibu ada ini Bu, ada cerita ini pengalaman belajar bahasa Arab? Saya senang mendengarnya. Senang sekali. Coba ini aja, saya dulu saya pernah dapat TKHI, Bu. TKHI tahun 98. Nah, semua TKHI itu kan dapat buku. Buku-buku bahasa Arab, percakapan sebagainya, banyak banget itu buku itu. Nah, selama pelatihan kan juga kadang nggak sempet kebaca semuanya, gitu kan, dibawa pulang. Nah, saya bawa tuh, saya tanya, di koper tuh banyak banget tuh buku saya bawa ke sana. Walaupun saya belum hafal gitu kan. Tapi saya ketemu ada teman saya yang pernah pengalaman ke sana, ngapain bawa buku ini, katanya ke sana banyak-banyak, berat-berat, katanya nggak akan sempet baca-baca. Padahal mungkin
di sana nanti udah biasa katanya, kita nggak akan, maksudnya mau buka buku, baca buku, nggak mungkin, katanya nggak sempat lagi, kita masih sebagai petugas lagi seperti itu. Nah itu buku itu akhirnya nanti akan berat dibawa pulang sama teman saya itu. Padahal itu kalau mungkin masih ada bisa dipakai buat belajar. Oh iya. Ya, tapi mungkin nanti Ibu coba cari buku yang tadi ditulis Pak Muhammad itu atau tadi dari Ustaz. Iya. Tapi pengalaman Ibu sebagai TKHI akhirnya bisa dialog bahasa Arab di sana, Ibu? Ya, enggak bisa. Karena sekelilingnya masih orang Indonesia juga ya? Ya, banyak kan ketemu orang Indonesia. Ya, jadi ya bahasa Indonesia aja gitu. Ya, tenaga medisnya Indonesia semua ya, dokter, perawat, bidan. Iya, betul. Baik. Ibu Eni tugas di mana, Bu? Ibu Eni ini seorang bidan senior, Pak Ridwan. Sudah pensiun sekarang, Pak. Saya. Oh, sudah pensiun. Kesehatan. Ya. Dulu pernah tugas di Arab ya, Bu? Itu TKHI. Oh, TKHI. Udah lama, 98. Oh, 98. Ya. Oke. Bapak Ibu. Bu Enda. Ya, terima kasih Bu Eni. Ya, siapa ini? Pak Budi, Bu Enda. Nje, Pak Budi. Pripun. Ya, mohon maaf. Ini mungkin untuk referensi teman-teman semua. Saya ada buku percakapan bahasa Arab yang diterbitkan oleh Darussagab Surabaya. Itu ada berapa jilid. Itu rata-rata materi dari pondok kita Rusyaifah, Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Itu buku itu cukup membantu ya. Membantu. Jadi ada bisa langsung kayak Ustadz Ridwan tadi mengatakan sudah langsung ada banyak terjemahan. Namanya Percakapan Bahasa Arab jilid 1 sampai jilid 2, penerbitnya Darussagab Surabaya. Terima kasih. Tolong dicat, Pak. Tolong ditulis di chat. Ya. Biar teman-teman nanti bisa. Ya. Sami-sami Pak Juwono. Syukron. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini kita ngobrol santai ya dengan Pak Ridwan, tapi ternyata juga teman-teman sahabat-sahabat LSI lainnya, Pak Budi Yuwono, Pak Muhammad, ini sudah punya pengalaman dan bisa pengalaman belajar bahasa Arab baik untuk percakapan maupun untuk mempelajari kitab suci Al-Quran ya dan hadis. Jadi kita juga bisa saling sharing di sini. Bapak Ibu sekalian, sahabat LLC ada yang ingin didiskusikan? Mumpung kita bisa masukkan lagi, Dr. Enda? Ya, Pak Muhammad, silakan. Ya, saya alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat. Saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini kan, kita ini kan udah berumur gitu ya. Kita ingin belajar bahasa Arab itu untuk lebih memahami istilahnya agama kita. Di samping kalau diberikan oleh Allah kesempatan untuk umrah atau haji, maka kita akan mudah berkomunikasi di sana. Cuma bedanya memang ketika kita berada di Saudi atau di negara lain, itu biasanya mereka bahasanya adalah bahasa pasaran atau Amiyah namanya. Ya, sebagai contoh, kalau di Arab misalnya, kalau Bapak Ibu sering umroh atau haji, maka kadang-kadang kita nggak paham juga, walaupun kita belajar bahasa Arab di Indonesia, kita nggak paham kalau dia mengatakan, kalau kita bahasa Arab mengatakan di atas, itu kan fil fawq. Ya. Kalau di sana dia singkat fawq atau fawqah. Kalau kita kan fawqah, fawqahnya di atas. Kalau mereka fawq, iya gitu. Atau kita menyebut bertanya di pasar, menanyakan berapa harga barang ini. Ya, kam hadza misalnya, berapa ini? Maka kalau dia mengatakan dia misalnya 15. Kalau 15 bahasa yang benarnya, fusahanya yang asli itu kan amsa asyarah. Jadi hamsa itu 5, asyarah 10, berarti 15. Kalau mereka di amnianya bukan amsa asyarah tapi hamastas. Begitu Ustaz Ridwannya? Naam, sahih. Jadi kadang-kadang kita padukan aja. Jadi kalau kita misalnya mau belajar di pasaran, maksudnya di lapangan tentu beda. Jadi memang mesti kuat grammar juga.
Cuma untuk Bapak Ibu, saya kira yang ringan-ringan aja dulu. Makanya dari awal disarankan untuk percakapan yang ringan, mungkin ada gambar. Atau lebih enak deh kalau pakai video gitu. Sekarang kita lebih suka ini nonton video, ada percakapan, ada itu udah banyak saya kira ya. Bisa di pihak panitia atau pihak host nanti ini dari apa? Dari LLC ini bisa mendownload itu, kemudian membagi di grup ya. Kita belajar ini bagus sekali, saya kira belajar Arab, bahasa Inggris, ya saya kira. Jadi ini memang pengalaman-pengalaman dan bagus sekali untuk kita lebih pelajari ya dan manfaatnya. Lihat di video itu ada orang Jepang yang bahasa Arabnya luar biasa bagus, susah ya Jepang, orang Jepang paling sulit menyebut sha, za, ya, sin itu susah itu. Nah, tapi karena dilatih itu bahkan latihannya biasanya malah ada kertas yang mesti kita menyebut huruf sa itu kayak apa? Ada drop pad kita ya, ada apa namanya? Ada hembusan hembusan dari mulut kita keluar yang kena itu baru itu benar. Iya, iya. Jadi itu salah satu hal yang saya kira dari saya bagus sekali Ustadz Ridwan. Jangan sekali dua kali nih Ustadz Ridwan diundang. Saya kira perlu nanti Ustadz Ridwan atur kurikulumnya ya supaya kita belajar benar ini. Baik, justru itu yang saya pikirkan. Baru dialog aja nih, kita belum apa-apa ini baru. Baik, ya ini ngobrol-ngobrol dulu Pak Muhammad, jadi mungkin bisa dipikirkan Pak Ridwan untuk membuat kurikulum yang mudah, mulai dari awal bagi kami yang sudah tidak muda lagi ya. Tapi insya Allah kita semua di sini semangat belajarnya kan tinggi ya Pak, Ibu, sahabat-sahabat LLC. Dan maksudnya secara hardware di umur berapapun, sel-sel otak kita itu yang terdiri dari neuron-neuron, semakin kita belajar, semakin sulit, itu sinapsnya semakin banyak. Jadi semakin bisa kita belajar, semakin kita mudah mengingat. Jadi jangan putus asa untuk belajar di usia berapa saja, belajar apa saja. Jadi ini makanya di LLC kita ini kan semangat belajar di usia berapapun dan belajar apapun. Gitu dan Pak Ibu Ridwan. Dr. Enda ada yang utama dari Bapak Ibu di sini, Masya Allah. Kita jadikan belajar bahasa Arab ini sebagai ibadah gitu ya. Amin. Memang nuansanya beda banget kalau kita belajar bahasa asing lain, bahasa Inggris. Bahasa Arab ini seperti yang saya cat tadi adalah lugatul Arabiyah, lugatul Quran, wa lugatul ahlul jannah. Ya, sahih ya Ustaz Ridwan? Sahih, Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa Quran, juga bahasa ahli surga. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bisa bahasa Arab, nggak masuk surga tuh Bu. Masya Allah. Nanti kalau amal kita bagus, kita masuk surga, Allah akan memberikan pada kita kemampuan untuk bisa berbahasa Arab. Karena di surga nanti orang berbahasa Arab. Kalau Ibu Dr. Endang nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa masuk surga itu. Masya Allah. Di sana semua otomatis bisa bahasa Arab, Insya Allah. Iya, jadi ini motivasi maksudnya, motivasi. Iya. Motivasi. Pak Ciali ini, Masya Allah. Pak Ciali kayaknya orang timur juga ya. Ya, dari Jayapura. Orang Bone, Pak. Ya. Nah, orang Sulawesi juga. Ketemu. Tempatnya Pak J lama di Papua ini, Pak Ciali. Iya. Baik. Di Jayapura jadi. Ini ada dari Bu Nong, Ima Rahmawati nulis. Silakan Ibu, karena panjang sekali. Cerita aja Ibu. Bu Nong Ima Rahmawati, silakan sebelum kita tutup acara ini. Atau saya baca ya? Terima kasih. Ya, silakan Bu Nong Ima. Saya lagi kurang sehat badan, jadi makanya tadi di chat aja. Iya. Seperti yang di chat aja sih Bu. Saya lagi mencoba menyimak karena sudah lama sekali belajar bahasa Arab. Tadi seperti yang saya sampaikan dari madrasah ikut mungkin 3 tahun, kemudian SMP saya tertarik dengan bahasa Arab, makanya minta
orang tua saya untuk mengkursuskan. Akhirnya kursus kurang lebih 2 tahun SMP. Kelas 3 saya fokus tidak ikut kursus apapun kecuali belajar. SMA saya dapat bahasa, ambil sosial dan bahasa Jerman, jadi sudah lupa bahasa Arabnya. Padahal rasanya sempat bisa conversation lah sedikit-sedikit. Kemudian ya kuliah juga sama, karena fokus bahasa Inggris, akhirnya memang bahasa Arab terlupakan dan menjadi seperti mati lagi ya, nggak bisa berkomunikasi gitu. Karena memang rasanya bahasa tuh modalnya memang harus sering dipraktek. Ya, harus sering dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, walaupun kita tadinya bisa pun juga jadi mati lagi, jadi tumpul lagi. Nah, saya ingin tanya sama Ustadz Ridwan atau siapa saja di sini yang punya pengalaman, mungkin sharing. Karena saya juga sempat bersuamikan bukan orang Arab tapi Al-Malangi yang ada di Mekah. Jadi akhirnya tapi nggak bisa juga bahasa Arab dengan baik dan benar. Akhirnya jadi curcol, jadi akhirnya divorce dan juga sama sekali tidak bisa lagi, lupa lagi. Nah, bagaimana cara untuk merefresh lagi ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan gitu ya, secara mudah? Tadi mungkin ada cara-cara yang lebih atraktif mungkin, yang bisa lebih gampang nyangkutnya. Sekarang tadi itu yang disampaikan sama Pak siapa tadi, eranya visual, mungkin ada saran menggunakan metode apa lagi gitu yang lebih mudah. Itu aja mungkin. Terima kasih Ibu Enda, Pak Ustadz Ridwan, dan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ininya ya, sharingnya Bu Nong Ima. Silakan Pak Ridwan. Ya, terima kasih Ibu Nong Imah ya. Memang suatu disiplin ilmu apapun kalau sudah lama tidak dipakai, ya tentu akan menghilang ya. Lama-kelamaan akan luntur. Ilmu apapun itu jenisnya, termasuk ilmu bahasa Arab, bahasa Inggris, apalagi bahasa Arab yang termasuk saya sendiri akhir-akhir ini mulai jarang untuk aktif berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Kadang-kadang kalau saya lagi pengen iseng murojaah komunikasi bahasa Arab, saya sering sekali masih berkomunikasi, nelpon ke kawan-kawan saya yang masih ada di Arab, masih di Jordan dan juga yang masih di Saudi. Nah, adapun trik dari ibu yang sudah curhat tadi barusan, mungkin menurut saya benar, secara visual itu lebih mengena ya. Kita bisa mendengarkan video-video komunikasi antara misalkan dua orang yang sedang berkomunikasi, kita mendengarkan lalu ikut mempraktekkan begitu, dibanding kita baca mempraktekkan sendiri, mungkin di situ akan menemukan titik kejenuhan gitu ya. Tapi kalau kita sering mendengar, misalkan lagi di rumah sendirian, di mobil, kita mendengarkan aja sekilas komunikasi yang menggunakan bahasa Arab, tentunya dengan bahasa fusha. Itu nanti akan mereview ingatan-ingatan lalu kita yang sudah lama tertutup begitu, Bu. Ya. Oke. Apa tadi namanya? Mereview apa? Gusah apa istilahnya? Ya, mereview ulang, murojaah. Oke. Namanya murojaah. Ya. Baik. Terima kasih. Sami-sami Bu Ima. Baik, ini ada dari Bu Ria. Saya belajar bahasa Arab tapi nggak bisa juga ya. Gimana ya biar bisa? Padahal saya sudah belajar nahu dan sebagainya. Saya belajar tamyiz juga. Apa mungkin kurang prakteknya ya? Ya ini belajarnya grammar ya. Baik, silakan Pak Ridwan. Ya, lagi-lagi saya tekankan yang dimaksud tidak bisanya itu tidak bisa komunikasi atau tidak bisa membacanya, begitu kan. Kalau yang dipelajari lebih kepada tamyiz ataupun nahwu sorofnya, tentu kalau untuk membaca tulisan-tulisan Arab yang gundul, pasti lama-kelamaan dia akan mampu untuk membaca. Tapi kalau untuk mempraktekkan
pasti akan mengalami kesulitan. Saya juga pernah merasakan ketika saya pesantren dulu kan hanya mempelajari di nahwu sorofnya. Untuk memulai komunikasi itu sangat terasa berat, walaupun ketika itu ya hafalan mufradat saya sudah lumayan begitu kan, tapi belum biasa, tentu itu akan menjadi kendala. Nah, lagi-lagi walaupun kita mengetahui nahwu sorof gramatikal secara detail, kalau kita tidak terbiasa mempraktekkan komunikasi dengan bahasa tersebut, disitulah kita menjadikan muskilah kabiroh, muskilah besar, masalah besar begitu. Intinya ada praktek, ada kemauan, tentu di situ ada kemudahan. Ya. Berarti belajar nahwu sorofnya tetap saja ditambahi dengan belajar untuk pembicaraan sehari-hari ya. Karena itu karena memang agak berbeda itu. Tapi paling tidak vocabnya kan sudah ada ya, Pak Ridwan ya. Baik. Yeah. Oke. Ya, ini ada saran dari Pak Muhammad untuk ke Kediri ada kampung Arab. Ya, tapi ini lagi COVID ya, jadi susah. Baik. Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin didiskusikan dengan Pak Ridwan? Mohon maaf, Pak Ridwan buka kelas juga kah untuk kursus? Di mana tinggalnya, boleh tahu? Atau ada ini tempat khusus? Terima kasih. Silakan Pak Ridwan. Ya, langsung saya jawab. Sekarang saya tidak membuka kelas ya, karena lagi-lagi pertama COVID, dan saya tidak fokus untuk ke sebuah lembaganya, tapi saya menerima secara private begitu, jika ada beberapa individu untuk lebih kepada social distancing gitu, saya menerima seperti itu. Ya, Bu Ima silakan, tadi udah di-share nomor teleponnya Ustadz Pak Ridwan kalau mau secara pribadi. Baik, terima kasih. Nanti insya Allah saya pengen kontak untuk kelanjutan keseriusan belajar atau kursus. Ya. Mudah-mudahan cukup tenaga, semangat dan kesempatannya. Ya, amin amin. Terima kasih LLC yang sudah selalu memfasilitasi tema-tema dan ilmu-ilmu yang keren-keren. Saya benar-benar terbantu dan gabung di LLC ini. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ima. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwan. Ya, baik. Jadi mungkin kita ke depannya kita akan bicarakan lagi lebih serius LLC dengan Pak Ridwan. Tadi usulnya adalah mungkin kita ada kelas bersama-sama yang lebih rutin untuk conversation ya dari bahasa Arab ya Pak Ridwan. Mungkin bisa dipertimbangkan kita ada kelas seperti itu. Nanti kita bicarakan lebih detail dengan Pak Edi Iskandar. Baik. Oke, ini coba saya cek chat dulu ya Pak Ridwan. Ya, silakan Ibu. Udah nggak ada kayaknya. Baik, Pak Ridwan bisa disimpulkan dari diskusi kita pada malam hari ini? Silahkan Pak. Baik. Closing statement dari saya. Yang dibilang Syekh Muhammad itu benar ketika kita berada di Arab gitu ya, untuk mengetahui komunikasi mereka antar sesama, tentu kita mengalami hal yang aneh karena ketika kita di sana tentu akan menemukan bahasa amiyah atau kita kenal dengan sukiyah, bahasa Arab yang bahasa gaul ya, kita kenal bahasa gaul. Kalau di Indonesia kan non formal itu gua, lulu begitu. Bahasa slang. Ya, kalau di Arab dikenal dengan amiyah atau sukiyah. Itu banyak sekali kita temukan hal-hal seperti itu, dan itu keluar dari gramatikal bahasa Arab. Yang dikatakan bahasa Arab fusha itu adalah bahasa Arab yang ada di Al-Quran dan ada di hadis. Itu fusha. Tapi kalau keluar dari itu dan artinya tidak sama, nah itu disebut dengan sukiyah atau amiyah. Seperti misalkan contoh Aina anta
kalau di Sukiyah, wenak. Wen ini tentu ada kolaborasi ya antara Inggris dan Arab. Banyak sekali saya kira bahasa-bahasa Arab yang sudah tercampur dengan bahasa-bahasa Perancis sehingga ini menjadi Sukiyah, menjadi bahasa-bahasa pasar. Terus menyambung dari motivasi Syekh Muhammad tadi bahwa penghuni di surga, penghuni surga itu menggunakan bahasa Arab, iya. Saya ingat sekali hadisnya itu, uhibbul Arab li talasin. Kata Nabi, saya mencintai bahasa Arab itu karena 3 poin. Pertama, li'annani Arabi, karena saya adalah dari bangsa Arab. Kedua, li'anna lughatal Qur'an Arabiyah, bahasa Quran adalah bahasa Arab. Dan yang ketiga, lughatu ahlil jannah Arabi, dan bahasa penghuni surga itu adalah menggunakan bahasa Arab. Ini lagi-lagi motivasi ya. Masya Allah. Ya, untuk closing statement ini tentu saya ingin menekankan untuk lebih kepada praktek dan praktek. Karena sejauh apapun teori kita, kalau no praktek, ya nothing. Tidak ada gitu kan. Teori apapun yang sudah kita pelajari, kalau tidak ada prakteknya ya sama saja begitu bohong. Jadi apapun yang kita pelajari bahasa Arab ini, baik pun nahu, sorofnya, yang kalau kita praktekkan secara muhadasahnya, tentu ini akan menjadi hal yang bermanfaat juga. Begitu kurang lebih. Ya, terima kasih. Syukron Pak Ridwan. Jadi mungkin kita Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tidak ada penghalang dari sisi usia dan hardware kita, otak kita. Semakin kita aja belajar, semakin daya ingatnya semakin baik. Itu satu dari segi hardware, ya, dari segi apa yang ada di fisik kita. Kemudian niat yang baik, insya Allah Allah mudahkan semua langkah kita, semua ikhtiar kita, apalagi ikhtiar kita untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quran, lebih dekat dengan hadis. Semoga dimudahkan. Nah, semangat ini mulai dari yang kita akan rancang, insya Allah, bagaimana kita bisa belajar bahasa Arab dengan mudah dan menyenangkan, sehingga kita bisa lebih paham Al-Quran, lebih bisa bicara dalam bahasa Arab. Amin. Insya Allah dimudahkan, dilancarkan. Amin. Ya, ya. Jadi sahabat LSI semangat ya untuk belajar bahasa Arab seperti itu. Makasih Pak Ridwan atas sharingnya. Sama-sama, Ibu Endah, sama-sama. Ya, atas ngobrolnya. Bapak Ibu sekalian juga terima kasih atas partisipasinya, atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita terima pada malam ini menjadi sama-sama. Endah. Ya, Budi Widya. Semoga diberikan ilmu, amin, keberkahan buat kita. Amin. Ya. Terima kasih banyak buat Dr. Endah sama Pak Ustadz ya. Sama-sama Bu Dwi. Ya, syukron khairan katsiron. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Amin. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bu Endah. Dalam. Ya, Pak. Nyuwun Pak tolong Budi. untuk tadi majalah yang diasuh Ustadz Ridwan, online-nya dituliskan lagi, nggih. Matur nuwun. Dawatin.com sama apa yang tadi ID itu. Kalau nanti saya Pak Ridwan bisa saya share itunya CV-nya, nanti di situ ada. Saya share CV-nya Pak Ridwan, saya share di grup, boleh ya? Boleh, Bu. Boleh. Nanti boleh. Pak Budi saya share di grup LLC. Bapak bisa lihat detailnya. Nggih, matur nuwun. Sami-sami Pak Budi. Ya. Jazakumullah Pak Ridwan. Barakallah. Ya. Allah yujikum khair. Allah yujikum khair. Allah yubarik fik Ibu Endah. Terima kasih banyak. Sama-sama wa iyyakum. Terima kasih sahabat LC semua. Salam kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan ilmu yang kita dapat pada malam ini. Amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.